Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Dunia dikagetkan dan tentunya kita semua mengecam aksi penembakan brutal yang terjadi pada bulan lalu, hari Kamis 7 Oktober 2022 di Timur Laut, Thailand. Mengutip dari CNN, penembakan terjadi di sebuah daycare, tempat penitipan anak. Pelaku tidak hanya menembak, tetapi juga melakukan penikaman. Ini gue belum mulai aja gue udah kesel ya. Oke, gue akan uraikan kronologi kejadiannya di episode kali ini. Kejadian sadis itu bermula pada saat siang hari sekitar pukul 12.30 waktu setempat. Saat itu anak-anak sedang tidur siang di 3 ruang kelas dalam gedung. Berbekal pistol dan juga pisau, Panya Kamrap, pria berusia 34 tahun, menembak dan menebas siapa saja yang menghalangi jalannya. Aksinya ini hingga membuat 36 orang tewas dan 24 diantaranya anak-anak berusia 2 hingga 5 tahun. Oke, pertama kita akan bacakan keterangan guru pengasuh anak Supaporn Tarasi yang berada di luar dan menyaksikan apa yang terjadi. Dia menembak sekelompok teknisi yang duduk di luar pusat pelatihan sedang makan siang. Saya mulai berteriak agar para guru di dalam untuk menutup pintu dan juga jendela, katanya. Ketika Panya menjatuhkan amunisi ke lantai saat mencoba mengisi ulang pistolnya, Supaporn lari. Saya berlari melewati pusat dan bersembunyi di semak-semak. Saya bisa mendengar anak-anak menangis, kemudian berhenti, katanya sambil air matanya menggenang di matanya. Supaporn bersembunyi selama sekitar 20 menit. Tetapi penyelidikan awal menemukan bahwa Panya masuk dan keluar dari pusat penitipan anak dalam 4 menit. Kedua, ternyata Panya menghadapi tuduhan terkait narkoba. Kemudian dia mengarahkan senjatanya ke dirinya sendiri setelah membunuh istri dan juga putranya di rumah mereka juga. Panya pernah bertugas di kantor polisi Nawang di Nong Bua Lampu. Kepala Kepolisian Thailand, Dam Rongsak Kittiprapas, mengatakan bahwa dia diskors dari kepolisian pada bulan Januari. Panya kemudian dipecat akibat pelanggaran narkoba terkait metamfetamin pada bulan Juni. Panya menjalani pengadilan khusus narkoba sebelum menjemput anaknya dari pusat penitipan. Dia adalah sosok yang dikenal akrab oleh warga setempat, sehingga para pegawai tempat penitipan pun mengenalinya sebagai orang tua yang sering mengantarkan anaknya. Kepolisian belum mengungkap motif pembantaian tersebut, tetapi ibu pelaku meyakini Panya mungkin merasa tertekan oleh utang selain karena menghadapi pengadilan. Camat Utai Sawan, Danaichot Bunsom, mengatakan bahwa sang ibu sempat menemuinya. Ibunya menanyakan apakah Bunsom dapat membantu dalam pengadilan Panya. Tetapi Bunsom menolak karena dia tidak memiliki wewenang untuk berurusan dengan pengadilan. Otoritas menyebut bahwa Panya mendatangi pusat penitipan anak dalam keadaan manik. Namun pihaknya belum mengetahui apakah kondisinya disebabkan pengaruh narkoba. Penduduk lokal sendiri sudah lama mengenal Panya sebagai seorang pecandu narkoba. Ya, ini mungkin karena dampak dari narkoba ya. Jadi guys, buat kalian yang di luar sana, jangan pernah coba-coba atau macam-macam sama narkoba, men. Serius, gak ada manfaatnya. Oke, dilansir dari BBC, pusat penitipan tersebut biasanya menjaga 92 anak.
Tapi karena cuaca buruk dan penangguhan bus, ini menyisakan 24 anak saat serangan Panya. Panya juga menembaki 5 staf termasuk seorang guru yang sedang hamil 8 bulan. Ini gila sih nih. Oke, untuk korbannya sendiri ini korban jiwa meliputi 19 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan 2 orang dewasa. Pembantaian tersebut juga mencederai 12 orang. 1 anak selamat karena tidur tersembunyi di bawah selimut. Kemudian Panya melarikan diri dengan sebuah truk. Saksi mengatakan dia mengemudi dengan tidak menentu sehingga menabrak seorang wanita. Setelah itu Panya bergegas menuju rumah untuk menembak mati istri dan juga anaknya. Kemudian setelah itu lalu ia bunuh diri. Pacum mengaku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia mengenal Panya karena sering melihatnya di sekolah. Pacum menggambarkan sebagai orang yang pendiam dan juga sopan. Tetapi kali ini dia berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia marah atau stres dengan seseorang, kata Pacum. Oke, gue coba buat kesimpulan ya dari penembakan massal yang ada di daycare di Thailand ini. Yang pertama, ini pelaku membunuh anak saat tidur siang. Nah, ini Panya diketahui masuk ke tempat penitipan anak dan kemudian menembak anak-anak yang sedang tidur siang. Kami menemukan pelaku mencoba masuk dan dia terutama menggunakan pisau untuk melakukan kejahatan dengan membunuh sejumlah anak kecil. Kata Kepala Kepolisian Thailand, Damrongsak Kittiprapat, yang dikutip dari BBC. Petugas yang bergegas ke kamar bayi dihadapkan dengan mayat orang dewasa dan anak-anak. Beberapa di antaranya masih sangat kecil, tergeletak di dalam dan juga di luar gedung. Kemudian dia keluar dan mulai membunuh siapapun yang ia temui di sepanjang jalan dengan pistol atau dengan pisau. Sampai dia tiba di rumah lanjutnya. Yang kedua, ini pelaku membunuh istri dan juga anaknya sebelum akhirnya pelaku melakukan bunuh diri. Pelaku penembakan massal Panya yang menewaskan 37 orang di tempat penitipan anak di provinsi Nong Bua, Lampu, Thailand, membunuh istri dan juga anaknya sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Polisi Thailand pun segera menerbitkan seruan perburuan online saat itu, mengidentifikasi pria itu sebagai Panya Kamrap, seorang pria lokal. Kami mengepung rumah dan juga kemudian menemukan bahwa dia bunuh diri di rumahnya. Yang ketiga, pelaku merupakan mantan perwira polisi. Panya dilaporkan dipecat dari dinas kepolisian tahun lalu karena gagal dalam tes narkoba dan akan diadili di pengadilan. Dia juga diduga dalam pengaruh obat-obatan saat melakukan pembantaian keji tersebut. Penembakan massal jarang terjadi di Thailand, tetapi pada 2020, seorang tentara yang marah atas kesepakatan properti yang gagal menewaskan setidaknya 29 orang dan melukai 57 orang dalam amukan yang membentang di 4 lokasi. Yang keempat, Thailand berduka. Bendera berkibar setengah tiang. Thailand berduka atas serangan senjata dan pisau yang mengerikan di sebuah pusat penitipan anak di timur laut yang menewaskan 37 orang termasuk 23 anak-anak. Orang tua berkumpul di luar gedung pada Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 pagi. Menangis dan memegang mainan anak-anak mereka. Bendera di seluruh Thailand berkibar setengah tiang saat negara bergulat dengan tragedi tersebut. Semalam, peti mati merah muda dan putih yang dihiasi dengan emas membawa mayat anak-anak dibawa ke kamar mayat rumah sakit di Udon Thani
dan diletakkan dalam barisan. Ya, semoga kita selalu dilindungi ya. Karena hal-hal yang kayak gini tuh gak pernah tahu bisa terjadi di mana aja, dan semoga ini tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Yang pastinya kita juga turut prihatin dan berduka cita atas kejadian yang melanda Thailand. Semoga para orang tua dan keluarga semua korban itu dilapangkan dan juga diberikan kesabaran. Oke, itu aja kali cerita Hansin kali ini. Sekali lagi gue mau ingetin, cerita ini jadi pembelajaran besar nih buat kita dalam menentukan pilihan hidup. Jadi jangan sampai hidup lu tidak bermanfaat untuk orang lain, apalagi kalau lu harus membuat rugi orang lain. Oke, itu aja mungkin untuk episode kali ini. Wah, gak kuat gue ceritanya. Yaudah, buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalau kalian punya cerita bisa kirim ceritanya ke email kita di fadipotret@gmail.com, atau mungkin bisa chat juga di DM kita di Instagramnya Fadipotret. Sampai jumpa.